Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Berukaro KCC. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Agustus, peringatan wajib Santa Monica. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai ayat 17. Segera setelah itu Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong pergi bersama dia. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang itu pun bangun dan duduk serta mulai berkata-kata. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya." Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah belas kasih yang menyelamatkan. Saya yakin kita semua setuju kalau dikatakan setiap orang tua menghayati bahwa anak adalah harta yang paling berharga dan bagian dari hidup dan jiwanya. Kehilangan anak satu-satunya akan menjadi derita batin yang begitu mendalam. Hari ini Injil berkisah tentang Yesus yang membangkitkan seorang anak muda yang telah meninggal di Nain. Anak muda itu anak tunggal dari seorang janda. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan ibu janda itu kehilangan anak satu-satunya. Kehilangan anak tunggalnya berarti kehilangan segala-galanya. Kehilangan harapan dan masa depannya. Bahkan kehilangan arti hidupnya. Janda itu merasakan duka yang sangat mendalam. Melihat keadaan itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada ibu itu dan berkata, "Jangan menangis." Sambil menghampiri anak muda yang ada dalam usungan itu, Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Seketika itu pemuda itu bangkit, lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara-saudari, belas kasih Yesus merangkul dua pribadi sekaligus. Pertama, Yesus memberi kehidupan dengan membangkitkan si pemuda. Kedua, dengan membangkitkan si anak muda ini, Yesus pun membuat ibu janda yang sedang berduka itu bahagia dan bersukacita. Saudara-saudari, dari kisah ini Yesus mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan atas kehidupan dan berkuasa atas kematian. Dia tidak hanya berkuasa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan saja, tapi Dia juga berkuasa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apa yang khas dari kisah mukjizat kali ini? Yang khas adalah bahwa inisiatif membantu ibu janda itu datangnya dari Yesus. Tidak ada permintaan dari ibu janda itu maupun orang-orang yang hadir di situ. Dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Inilah kata sandinya, tergerak oleh belas kasihan. Yesus tidak menjadi nabi yang bisu ketika berhadapan dengan duka sesamanya. Yesus menunjukkan
belas kasih dan kesediaan untuk menjawab atau mengatasi jeritan mereka yang ada dalam derita. Memang harus dikatakan bahwa kehadiran Yesus yang tergerak oleh belas kasihan memberi perubahan besar. Orang mati dihidupkan, duka cita berubah menjadi sukacita. Orang yang patah hati memperoleh semangat baru. Orang kehilangan arti hidup menemukannya, makna hidup kembali. Saudara-saudari, belas kasih adalah perasaan yang menggerakkan hati orang. Perasaan belas kasih membuat orang turut bersedih melihat penderitaan atau kemalangan orang lain, dan dengan itu terdorong untuk menolongnya. Berbelas kasih menimbulkan rasa empati, rasa simpati, dan kesadaran mendalam akan derita sesama. Saudara-saudari, beriman pada Kristus berarti kita juga harus memiliki hati yang berbelas kasih seperti Dia. Semakin kita memiliki hati yang berbelas kasih, kita akan semakin mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan menggerakkan hati kita untuk bertindak menolong sesama. Ibarat film, kita bukan hanya penonton, tapi kita juga menjadi pemain. Kita tidak hanya menonton kesedihan, penderitaan yang dialami orang lain, tapi kita juga ikut berperan aktif membantunya keluar dari kesedihan atau penderitaan yang dialami. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus, hati yang tergerak oleh belas kasihan, melihat penderitaan sesama dan berinisiatif menolong meringankan beban mereka, sehingga mereka yang diselamatkan mengalami sukacita, dan sukacita sesama pun akan menjadi sukacita kita. Dan perbuatan baik kita akhirnya menjadi kesaksian bagi sesama, sehingga mereka juga dapat semakin mengenal bahwa Tuhan itu baik, penolong dan berkuasa. Hari ini gereja memperingati Santa Monica, pelindung para janda. Semoga para ibu janda khususnya mampu meneladani sikap iman Monica yang senantiasa tekun dalam doa dan menyerahkan seluruh persoalan hidupnya kepada Tuhan. Dan pada waktunya doanya yang dilakukan dengan tekun tidak sia-sia. Derita berubah menjadi kebahagiaan. Tuhan memberkati.